Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Ustaz, itu sholat Ustaz, tapi kau masih banyak masalahnya. Betul dia sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan kita sholat duhur, kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu toh. Sholat orang tidak semangat kayak ditiup angin. Ada lagi yang sholat Allahu Akbar semangat sekali. Siapa yang ngajar kau sholat begitu? Ayo, ada malah yang sholat Pak dari takbir sampai salam bukan sholat, cari duit. Allahu Akbar. Tadi uang saya 100.000, 50.000 beli pulsa, 30.000 beli bensin, mana yang 20? Allahu Akbar. Gimana saya simpan? Masih dicari. Allahu Akbar. Begitu assalamualaikum, oh di bawah bantal. Dari takbir sampai salam kau cari duit bukan sholat. Ada lagi yang sholat tak bisa konsentrasi, langsung cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Begitu sholat Allahu Akbar dia baru ingat kunci motor lengket di motornya. Oh hilang sudah motor. Allahu Akbar. Pantas kau sholat tidak bisa baik hidupmu. Kenapa? Kau sholat tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Iya, saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak konsentrasi. Ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz panas kan kalau siang, tidak ada AC, tidak ada kipas angin, kita baru pulang pasar, boleh tidak sholat duhur tidak pakai BH? Boleh Bu, tapi tidak adab. Bagaimana itu ibu kalau tidak pakai BH rugi? Ketawa karena kamu yang kena. Ya, ada pula bapak-bapak yang tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya sholat tidak pakai celana dalam? Cuma bayangkan kalau kau sujud. Ayo, makanya jangan heran 20 tahun kalian sholat kau hidupmu tetap susah. Kenapa? Karena sholatmu tidak beres. Tidak usah nanya lah kiri kanan. Kalau ada masalah dalam hidupmu, tidak usah cari kambing hitam. Saya ini kalau ada di Makassar, orang banyak datang curhat. Kalau mereka datang tahu saya ada di rumah, macam-macam yang datang ke rumah curhat. Ada yang turun, dia dorong. Kau dulu ibu, dia bilang suaminya, kau yang dulu turun. Istrinya kan, kau aja dulu, saya malu ketemu Ustaz. Ternyata suaminya selingkuh, istrinya juga selingkuh. Dan orang setiap datang curhat sama saya kasih kuesioner. Nih jawab 10 pertanyaan, daftar dosa. Dari 1 sampai 10. Ada yang lingkari 3, ada yang lingkari 1, ada yang kali 9, ada yang tidak ada, malah dia bilang, Ustaz, saya tidak bisa lingkari. Kenapa? Lebih banyak dosaku daripada yang ini 10. Lebih banyak lagi. Tapi semua mengingkari ketika mereka datang. Nomor 1 yang dilingkari adalah tidak sempurna dan menganggap enteng sholat. Rumah tanggamu tidak bahagia, tidak usah cari kambing hitam, pasti sholatmu tidak beres. Kenapa saya dagang rugi? Sholatmu tidak beres. Kenapa pekerjaan saya tidak pernah membahagiakan? Pekerjaanmu itu bukan masalah, tapi masalahmu ketika kau tidak sholat. Ibu-ibu, perhatikan sholatnya anak. Kalau dia beres sholatnya, insya Allah tidak mempermalukan. Tapi kalau tidak beres sholatnya, sampai dia tua jadi beban hidup.